Sobat Tama, kita kembali lagi di podcast Cerita Proyek. Kali ini, di episode hari ini kita ngomongin tentang pasar digital atau padi di dalam UMKM, di dalam sebuah perusahaan. Dan sekarang kita udah bersama dengan satu narasumber yang bakalan kita tanya-tanya nih tentang padi itu sendiri. Langsung aja kita sapa, ini dia ada Mas Yudi Setiawan dari bagian sistem, divisi sistem TI dan riset teknologi. Halo, selamat sore Mas Yudi. Sore Mbak. Halo, selamat sore. Sehat Mas Yudi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat puasanya Mas Yudi ya? Masih semangat. Masih semangat. Alhamdulillah, kita ajak ngabuburit Mas Yudi buat ngomongin tentang padi digital ya, pasar digital itu ya Mas Yudi ya. Siap. Oke. Nah Mas Yudi, sebelum lebih lanjut ya, kita ngomongin tentang padi itu sendiri, boleh diceritakan sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan padi UMKM? Oke, padi ini sedikit tricky ya. Kalau kita mungkin nggak pernah lihat website-nya, mungkin kita ngiranya itu padi di sawah. Oke, betul. Tadi awalnya juga saya mikir, padi di sawah, bukan ya? Tapi, bukan sahabat Tama. Itu betul, tapi ada sisi lain juga. Karena awal saya juga penugasan di SIT juga, saya tanya ke atasan saya, itu padi itu apa Pak? Pasar digital. Oh, pasar digital. Akhirnya saya gali di situ. Sebenarnya padi ini adalah suatu platform online ya. Platform online untuk e-commerce. Seperti e-commerce mungkin kita sudah tahu ya. Bentuk-bentuk e-commerce kita sebut aja lah nama kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah, padi itu sama, tapi diinisiasi oleh Kementerian BUMN langsung. Diarahkan oleh Kementerian BUMN melalui salah satu BUMN juga, PT Telkom, untuk menginisiasi suatu platform digital e-commerce yang namanya padi. Jadi padi ini sendiri adalah suatu kumpulan di situ ada berbagai macam seller, UMKM yang bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka dan semua dipasarkan melalui padi dan juga melibatkan seluruh BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN untuk berbelanja di sana. Di situ fokus utamanya. Mungkin untuk lebih singkatnya adalah padi ini semacam e-commerce tapi diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Kementerian BUMN, betul. Nah ini di layar juga udah ada nih sahabat Tama, ini adalah pengertian dari padi UMKM itu sendiri dan ini adalah tampilan dari websitenya. Di website ya Mas Yudi, bener ya? Betul, websitenya padi UMKM. Ini adalah tampilan websitenya seperti ini Mas Yudi ya? Betul. Nah, next-nya ini adalah surat implementasi padi UMKM dari Kementerian BUMN. Ini adalah surat resminya ya Mas Yudi ya? Betul, ini adalah surat dari Menteri BUMN langsung, Pak Erick Thohir, untuk menghimbau semua Kementerian BUMN, semua BUMN, ada 49 kalau salah untuk pilot project-nya untuk melakukan belanja ke padi UMKM, termasuk di situ PT Utama Karya. Nah setelah surat implementasi nih sahabat Tama, ini adalah framework padi UMKM. Ini boleh dijelaskan sedikit nih Mas Yudi. Ini dari mulai di pertama ya, informasi barang yang dibeli sampai dengan stage ketujuh adalah pembayaran ke rekening penampung. Betul. Framework padi ini adalah suatu frame atau suatu bentuk konsep sederhana supaya orang mudah nih apa sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan di padi ini. Mungkin ini sebagai guidance juga untuk teman-teman di Utama Karya, lebih khusus mungkin divisi-divisi procurement, baik itu divisi procurement dan divisi yang menangani pengadaan barang-barang umum. Di sini juga apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mau berbelanja di padi. Jadi padi ini secara singkat ya ada semacam dua framework lah, ada B2B, business to business, ada juga istilahnya e-prop. Tapi yang lebih kita pakai itu sebenarnya yang B2B langsung, artinya melalui website padi. Apabila kita mengakses website padi itu, nanti kita ya ketemu nih semua list produk yang banyak ya, hampir ratusan mungkin ribuan. Di situ disediakan oleh berbagai macam UMKM seller yang bekerjasama di semua BUMN, termasuk Utama Karya sendiri merekomendasikan ada beberapa UMKM di kami alhamdulillah sekarang UMKM sudah terdaftar itu sudah hampir 34 ya. Dari Utama Karya sendiri ya? Utama Karya sendiri 34 itu sebenarnya angka yang masih kecil. Kecil. Sebenarnya kalau rekanan kita sendiri sudah masuk hampir ratusan sebenarnya. Emang targetnya berapa nih Mas Yudi? Targetnya memang tidak ada target khusus ya. Cuman kita lebih menggalakkan nih gimana UMKM ini baik yang rekanan yang ada di project maupun di kantor itu supaya mereka
terintegrasi dan bekerjasama juga dengan padi. Manfaatnya banyak. Akhirnya satu sisi mereka bukan sekedar hubungannya dengan hutan makarya, tapi nanti dia punya terbukanya pangsa pasar di seluruh BUMN, bukan sekedar hutan makarya. Bisa jadi dari Pertamina juga order ke mereka. Misalnya seperti di kita ada UMKM seperti kayak Kopkar, Koperasi Karyawan Hutan Makarya, itu juga terdaftar di padi. Tapi mereka bukan sekedar menerima order dari hutan makarya saja, mereka bisa menerima order dari perusahaan sejenis, misalnya kayak kompetitor ya, misalnya Wika atau Waskita, atau dari BUMN lain, atau misalnya juga bisa dari perorangan, karena yang namanya padi itu bukan hanya BUMN saja yang bisa belanja di situ, tapi bisa semua lini yang bisa mengakses website. Nah, dari framework ini buyer yang sudah terdaftar itu bisa dari perorangan atau yang buyer memang yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Di sini kami di Hutan Makarya itu punya hampir 30 buyer group. 30 buyer group terdiri dari berbagai divisi, dan project. Kemudian mereka kalau sudah itu ya, nama-nama mereka sudah kami daftar di padi ya sebagai inisial perwakilan buyer dari PT Hutan Makarya. Jadi mereka melakukan belanja itu atas nama Hutan Makarya dan semua transaksinya atas nama Hutan Makarya. Nah, itu mereka belanja. Kemudian nanti mereka pilih itu produk-produk yang ada di website padi ya. Kemudian mereka belanjanya itu sebenarnya tidak harus tidak harus di Hutan Makarya, artinya vendor-vendor yang bekerja sama Hutan Makarya atau yang sudah didaftar Hutan Makarya. Mereka sebenarnya boleh berbelanja di luar, misalnya UMKM pengampunya oleh kementerian oleh BUMN lain ataupun yang non BUMN. Jadi UMKM yang dimaksud di padi ini sebenarnya punya pengampunya, artinya mereka dibina oleh beberapa bisa jadi suatu institusi, baik itu BUMN ataupun non BUMN. Misal contoh seperti Muhammadiyah juga mereka punya punya UMKM binaan sendiri, mereka mendapatkan semua di padi. Jadi memang sangat luas ya maksudnya. Sangat luas, dan ini sebenarnya menggandeng ya, membuka pasar. Yang penting itu satu itu. Jadi UMKM ini sesuai target di pemerintah juga ya. Artinya di saat ekonomi lesu mereka itu masih ada nih masukan orderan dari sisi BUMN, apalagi kalau kita lihat ya secara data besarnya itu belanja pengadaan BUMN itu sangat besar sekali, mungkin dari atas 1.000 triliun kalau dikonsolidasi. Saya dengar mungkin hampir 2.000 sampai 3.000 triliun katanya secara setahun. Tapi di sini paling tidak harus ada dari belanja ini, harus ada kontribusinya ke UMKM. UMKM yang dimaksud sini apa maksudnya? Usaha di sini maksudnya adalah usaha menengah, kecil dan mikro. Artinya di situ besarnya dari suatu UMKM ini dilihat dari porsi yang mereka sebagai izinnya mereka ya. Mereka ada mungkin izin yang sebagai usaha menengah, mikro, kemudian ada yang kecil juga seperti itu. Berarti ini tidak hanya untuk BUMN ya, Mas Yudi ya, untuk perusahaan swasta juga bisa berarti ya? Perusahaan swasta bisa. Perusahaan swasta juga di satu sisi dia boleh mendaftar sebagai penjual, seller, bisa mereka menjual sebagai bayarnya di situ, tapi tidak harus tidak wajib belanja di sini ya. Tapi kalau kita Hutan Makarya dihimbau untuk wajib seakan-akan wajib belanja di padi. Kemudian untuk fitur yang ada pada website padi ini sendiri, ini ada apa aja nih Mas Yudi di dalamnya? Fitur di padi ini tidak jauh beda dengan fitur-fitur mungkin kita sering belanja di platform e-commerce lain. Nah, itu hampir sama. Kita pilih produk dulu. Situ sudah ada katalognya. Mungkin kita pengen lihat nih. Kalau misalnya kita belanja mau di Jakarta, kita cek apa produk-produk yang kita beli dulu. Misalnya kita mau beli misalnya laptop tuh. Nah, laptop kita mau cari laptopnya jenis apa, apakah merek A, B, C, atau kemudian lokasinya di mana, mau di Jakarta. Itu sudah tersedia semua. Artinya semua fitur yang ada di padi itu sebenarnya sudah memudahkan. Tinggal kita mencek tuh katalog
dari produk-produknya, dan itu bukan sebangsa produk-produk umum ya, mungkin yang kita paham ya. Ada yang unik kah mungkin? Ada yang unik juga. Seperti jadi, apa Mas Yudi yang unik ini? Sebenarnya padi ini sudah hampir menyentuh ke jasa konstruksi juga, walaupun kecil-kecilan. Jadi misalnya contoh gini, padi ini adalah produk yang dipasarkan atau yang dikemukakan itu adalah barang sama jasa. Nah, di sini juga ada istilahnya barang plus jasa, artinya situ jasa konstruksi. Tapi di sini mungkin ada rekan-rekanan dari rekan perorangan mandor yang pengampun BUMN juga itu bisa tuh melakukan ngambil job, mungkin mengerjakan renovasi rumah dan lain-lain gitu. Yang itu mungkin kita belum temukan di e-commerce lain. E-commerce lain sifatnya cuma barang saja, atau jasa saja, misalnya jasa cleaning service atau apa. Kalau di sini bisa sekalian jasa renovasi. Seakan-akan menarik sekali sahabat di situ. Oke, jadi memang untuk sahabat Tama yang mungkin mau renovasi rumah bisa ya melalui website padi ini ya. Nah, untuk di HK sendiri Mas Yudi, ini bagaimana penggunaan dari padi itu sendiri? Atau mungkin sebelum ada padi ini bagaimana pengadaan di HK? Adakah benefit yang dirasakan oleh insan di HK ketika adanya padi? Kami lihat ya, memang padi ini dirasa memang agak baru ya. Kalau pengadaan kita memang konvensional, artinya konvensional masih seperti biasa. Kita ada permintaan barang, kita lakukan pencarian, tapi di sini pencarian bisa manual, bisa baik online. Sejak tahun 2020 ini, sejak ada platform padi ini, kita sudah mulai bergerak aktif di situ belanja. Dan padi ini bukan sekedar istilahnya kita tuh melepaskan kewajiban, tapi sebenarnya di satu sisi mempermudah Utama Karya juga. Misal contoh gini, Utama Karya itu punya banyak vendor, artinya vendor-vendornya ini tentu ada yang istilahnya cari barang, cari kerjaan atau mencari pasar baru. Nah, kita tuh bisa istilahnya menambahlah pangsa pasar mereka, bukan sekedar Utama Karya tapi di pangsa pasar BUMN lain, artinya meningkatkan daya jual mereka juga, misalnya daya ekonomi mereka juga nantinya. Dan satu sisi lagi benefitnya, kalau teman-teman yang UMKM, bukan ada UMKM mungkin melihat YouTube ini, lebih baik mendaftar di padi. Kenapa? Sistem pembayaran padi ini beda dengan sistem pembayaran Utama Karya yang kayak konvensional ya, karena pembayarannya cenderung lebih cepat. Cenderung lebih cepat, itu lebih efektif ya. Lebih efektif. Artinya perputaran pembayaran uang mereka, transaksi mereka tuh lebih cepat. Artinya mereka tuh tidak perlu istilahnya berhutang jauh gitu, seakan-akan untuk memodali dulu, sedangkan dibayarnya nanti lama, kita nggak tahu sampai 3 bulan 4 bulan. Sedangkan di padi ini pembayarannya lumayan cepat. Paling lama 60 hari. Itu sangat termasuk cepat ya. Iya, tapi kita bisa state di situ. Sellernya kalau misal saya nggak mau 60 hari, saya cukup sebulan juga boleh. Dan di situ kita dimonitor juga, masa pembayaran nggak boleh tanda-tanda, karena termonitor langsung sampai ke Kementerian BUMN. Artinya baik dari sisi kita bayarnya BUMN itu dimonitor pembayarannya, tidak boleh telat juga nih, tenggat ya. Dan juga seller juga sudah aman nih, karena sudah ada jaminan dari Kementerian BUMN. Nah, Mas Yudi selaku dari manajemen sistem di HK, ini bagaimana strategi atau program yang dilakukan untuk penggunaan padi UMKM ini sendiri di Utama Karya? Rencananya kita untuk padi ini akan kita perluas. Memang sekarang kalau padi ini masih di scoop di holding ya. Holding artinya di Utama Karya sendiri, baik di divisi sektor yang pengadaan umum, kemudian ada divisi operasi juga. Di situ ada yang jasa konstruksi, ada divisi PC, DG sama DSU. Sedangkan yang jalan tol juga sudah mulai belanja ya. Nah, di situ ada divisi RJT, PJT sama divisi OPT. Nah, ini kita sudah memperluas di sisi-sisi project nih. Jadi project itu bukan sekedar bayar, tapi mereka juga ikut membantu nih UMKM yang di sekitarnya mereka. Tidak harus menjadi tapi UMKM di situ istilahnya mereka butuh barang apa nih, mereka daftarkan seller-seller atau rekan-rekan mereka ke padi. Itu satu.
Jadi kita sudah meluaskan ke sisi-sisi proyek. Meluaskan jangkauan ya. Ya. Okay. Kemudian jangkauan kita rencananya bakal kita perluas ke anak-anak perusahaan juga, karena anak perusahaan ini juga pasar yang potensial. Artinya bisa mendukung bagaimana pembinaan, menyukseskan sekaligus padi ini. Artinya ini ada tambahan bayar baru nih. Makin banyak bayarnya itu potensi terserapnya barang-barang yang dijual oleh seller itu makin tinggi. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian tantangan Mas Yudi, pastikan dari seluruh tahapan tadi ada tantangan yang dirasakan ya. Dari bagian sistem sendiri ini bagaimana Mas Yudi menanggapi tantangan itu? Tantangannya mungkin? Tantangannya cukup banyak tapi tidak rumit. Pertama memang kita itu memang harus rutin tuh sosialisasi, memberi pemahaman kepada rekan-rekan di Utama Karya dulu lah, supaya mungkin nggak semua pengadaan yang ada di divisi itu harus belanja di padi, tapi paling tidak sebagian. Kita sudah merencanakan itu untuk B2B sendiri itu targetnya memang belanjanya hampir 10 M. Wow. Satu tahun ya? Oke, 1 tahun 10 M. Itu sudah mengkonsolidasikan rencana belanja dari semua divisi yang ada di Utama Karya. Mungkin untuk tahun ini, tapi untuk tahun depan mungkin lebih berat juga targetnya ini. Kita mungkin lebih tinggi. Achieve lebih tinggi ya. Tapi itu sebenarnya kalau dihitung dari total pengadaan Utama Karya itu 10 M itu termasuk kecil. Oh, termasuk kecil. Untuk MKM termasuk kecil karena kita belanja pengadaan itu sudah hitungan triliunan. Triliunan. Tapi ya 10 M itu berarti berapa persen? Cuman 1 atau 10% lah mungkin. 10% ini nggak nyampe. Jadi kita pengennya HK ini sudah menjadi budaya nih. Seakan-akan belanja padi ini udah jadi second job lah kita. Selain kita melakukan. Jadi hal biasa lah. Iya, hal biasa lah kita ini. Sudah jadi adat lah. Misalnya kita sudah melakukan pengadaan, kita jangan lupa nih kita sudah belanja nih. Dan juga belanja di sini bukan untuk memperkaya oknum tertentu kok, kita membantu UMKM di sini. Betul. Dan juga di sini B2B, artinya kita bukan mencari kita juga mencari efisiensi. Artinya barang-barang di padi itu juga secara biaya dan lain-lain itu masih kompetitif dengan offline gitu. Jadi di satu sisi juga banyak promo-promo juga yang diadakan oleh padi, itu juga satu sisi memberi diskon benefit ke kita. Nah, di satu sisi juga kita juga membina UMKM kita, menambah pasar baru untuk mereka, dan kita juga dapat nih mempermudah kita nih. Kalau dulu istilahnya kalau kita mau cari barang itu kita harus cari offline, cari ke toko-toko, misalnya konvensional konvensional sekali. Sekarang sudah ada nih platform padi nih, mungkin penyediaan barangnya lumayan cukup banyak ya, tapi misalnya dirasa barangnya itu tidak ada, bapak ibu yang ada di divisi boleh tuh mendaftarkan tuh rekanan kita punya tuh rekanan yang punya serba lengkap lah. Palu gada istilahnya. Apa yang lu cari ada gitu. Nah, itu bisa daftarkan dan dia bisa juga nih berkolaborasi dengan padi, dia bisa mencari, kita juga bisa melalui mereka gitu, melalui online, tidak perlu telepon lagi, sudah bisa kita cek tuh katalognya mereka seperti itu. Oke, nah Mas Yudi, untuk pertanyaan terakhir nih ya, ada nggak kisah unik yang bisa dibagikan ke sahabat Tama ini terkait dengan padi UMKM sendiri? Mungkin ada suatu hal yang unik ketika mencoba untuk mensukseskan padi misalnya? Unik banget enggak lah, cuman memang dulu awalnya padi ini kita itu kecil belanjanya, mungkin di bawah 100 lah, tapi 100 apa nih? 100.000, 100 juta? Oh, 100 juta. Oke. Itu kita masih ingat itu di bulan Juni tahun 2021 itu transaksi masih kecil, masih kisaran 7 atau 10 juta lah masalah. Itu memang di bawah 100 juta lah. Tapi uniknya di sini alhamdulillah dukungan manajemen juga bagus. Kita juga membenahi kebijakan landasan hukum atau landasan kebijakan, apa sih urgensinya kita mau belanja di padi untuk teman-teman divisi. Jadi mereka punya dasar nih, saya harus belanja padi, ada arahan, ada kebijakan perusahaan juga membolehkan
belanja langsung ke padi. Jadi di situ kita benahi, alhamdulillah sekarang sudah lumayan meningkat ya, sudah lumayan meningkat. Data terakhir memang untuk sampai dengan Desember 2021 kemarin transaksi B2B kita sudah angka 500. Itu masih kecil tapi di peringkat 4 lah secara di klaster infrastruktur. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini di bulan April itu belanja B2B kita sudah meningkat hampir 1,5 M. Jadi sudah melampaui dari angka yang tahun lalu. Dari 100 juta itu ya Mas Yudi berarti? Iya, dari 100 juta tahun lalu. Dan juga tahun lalu juga itu masih kisaran 500, sekarang sudah hampir 1,5. Ini baru bulan April, belum kita bicara nanti bulan Desember ya. Kuartal kedua, kuartal ketiga. Iya, kuartal keempat. Kita targetkan minimal 10 M. Nah, di situ harus ada kerjasama yang baik lah. Ya, betul. Kerjasama yang baik semua divisi supaya targetnya goalsnya tercapai. Dan juga kita sudah menetapkan KPI juga. Jadi di situ membantu tuh teman-teman ada skor penilainya juga. Jadi KPI ini juga memonitor berapa sih mereka sudah tercapai ya. Nanti kalau misalnya tidak tercapai mungkin kita evaluasi di tahun berikutnya. Oke. Itu adalah satu cerita unik yang sebenarnya benar sih, gak unik-unik banget, tapi ada sebuah kisah dibalik untuk mensukseskan padi UMKM di Utama Karya ya Mas Yudi ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Yudi sudah datang di podcast Sahabat Tama bercerita tentang padi UMKM ke Sahabat Tama. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mbak. Oke. Nah terima kasih juga untuk Sahabat Tama yang sudah menyaksikan podcast Sahabat Tama dibarengan sama Mas Yudi Setiawan. Kita ngomongin tentang padi UMKM. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Sahabat Tama di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa di episode podcast Sahabat Tama selanjutnya.